Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'da. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali dari pembahasan kita mengkaji kitab Fadl Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Nah, kita di malam ini masih di pembahasan bab yang kedua dari buku ini seputar kewajiban masuk dalam agama Islam. Kewajiban masuk dalam agama Islam. Ya. Kita sudah baca hadis yang kedua tentang metode dalam masuk dalam Islam, itu dengan cara mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak bermaksiat kepada beliau. Ini metode ya, di antara metode-metode dalam seorang itu masuk dalam agama Islam. Ya, karena kapan dia masuk dalam Islam dan dia tidak mentaati Rasulullah, ya, maka dia dianggap dari orang-orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Nah, kita sudah terangkan kemarin hadis dari Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari. Nabi kan terangkan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Iya. Maka di situ sahabat tanya, "Qalu ya Rasulullah, man ya'ba?" Iya. Oh ya Rasulullah, siapakah yang enggan itu? Kalau ada umat Rasulullah yang tidak mau masuk surga, gitu kan? Maka kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku maka dia masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku maka sungguh itulah yang enggan. Ya, maka sungguh dia telah apa? Enggan masuk ke dalam surga. Baik. Jadi ini dari hadis yang sangat agung yang menjelaskan metode seorang dalam masuk ke dalam agama Islam, itu dengan mengikuti atau mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak bermaksiat kepada beliau. Ya. Dan perintah dalam mentaati Rasulullah itu datang dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Ya. Diterangkan di sejumlah tempat. Ya. Ati Allah wa ati Rasul misalnya kan, taatilah Allah, taatilah Rasul. Nah, itu sering diulang-ulangi oleh Allah Subhanahu wa taala. May yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasul maka sungguh dia telah mentaati Allah. Nah, dan juga ada ancaman dari orang-orang yang tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya berhati-hati kata Allah orang-orang yang menyelisihi perintahnya, perintah Rasulullah. Dia akan ditimpa fitnah atau dia akan ditimpa oleh siksaan yang sangat pedih. Nah, dan para ulama menerangkan ada sekitaran 30 tempat dalam Al-Quranul Karim perintah untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya.
menunjukkan akan wajibnya hal tersebut. Kadang dibawakan dengan lafaz perintah, kadang dibawakan dengan lafaz anjuran, ada keutamaan di situ, dan kadang dibawakan dengan lafaz ancaman bagi orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu menunjukkan akan metode seorang dalam berislam, ya. Di masa Islam itu berislam, beragama Islam dengan cara dia mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi apa? Bid'ah. Atau dia menjauhi dari bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Metode sebelumnya sudah diterangkan di masa Islam dengan cara dia mengikuti sunnah dan menjauhi apa? Bid'ah. Ini metode-metode, ya, yang mengukuhkan seorang dalam agama Islam. Kapan dia paham metode ini, maka dia tidak akan goyang, ya, diombang-ambing oleh fitnah misalnya, oleh kerancuan dalam agama yang dimunculkan oleh orang-orang yang menyimpang dalam agama ini. Dipahami, ya? Baik. Illa man aba, kecuali siapa yang tidak mau. Ini sudah kita terangkan kemarin, ya. Yang enggan masuk surga itu, ya, maksudnya di situ ada atau diterangkan di jawaban Nabi SAW, siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia sebut telah apa? Enggan. Yang enggan di sini kan ada dua macam. Ya, ada memang yang enggan masuk surga dan dia memang kafir kepada Allah, ikuti jalan agama lain, Yahudi, Nasara, dan agama-agama yang lainnya. Ini orang yang enggan masuk surga, bermaksiat kepada Rasulullah. Nah, baik. Kemudian ada yang kedua yang enggan masuk surga, maksudnya di situ kata para ulama, dia enggan masuk surga di kali yang pertama, di awal kali begitu. Karena kalau dia masih muslim, ya, itu ada dua kemungkinan, kan sudah diterangkan. Mungkin dia kalau dia bawa dosa akan diampuni oleh Allah, ya. Atau mungkin yang kedua, dia disiksa oleh Allah, disiksa oleh Allah sekadar dosanya itu, ya. Kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Dan bentuk kemaksiatan pada Rasulullah itu ada dua macam juga. Ada yang bentuknya hal yang mengkafirkan pelakunya, ada yang tidak mengkafirkan. Yang mengkafirkan kayak tadi, ya, dia beragama lain, mengikuti tuntunan selain Islam. Ada yang tidak mengkafirkan ketika dia mengikuti bid'ah, ya, dia melakukan dosa dan maksiat dari dosa-dosa besar. Ini dari hal-hal yang dihitung semuanya di dalam kategori bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas itu, ya. Baik. Ini dari tambahan-tambahan sebagian dari penjelasan hadis tadi itu, ya. Nah, dan sebagian ulama ada juga yang membagi di situ, seorang ketika diharamkan masuk surga merupakan kebalikan dari orang yang masuk ke dalam surga. Berarti ada orang yang diharamkan juga masuk ke dalam surga. Ini kata para ulama ada dua macam. Ya, ada yang haram selama-lamanya. Ini istilah-istilah saja, ya, tapi intinya kembali kepada apa yang sudah diterangkan tadi. Ya. Ada yang haram masuk surga selama-lamanya, dia tidak masuk ke dalam surga. Ya. Ada yang dia diharamkan masuk pertama kali di surga, bukan dari orang-orang yang awal-awal. Itu tadi sama tadi, ketemunya di situ juga. Dari pembagian yang masuk surga itu ada dua macam. Ada yang masuk pertama kali, ada yang masuk belakangan. Ya, walaupun tadi ada sedikit perbedaan di situ, ya, seputar masalah itu. Baik. Ya. Kemudian kesimpulan dari hadis yang telah kita bacakan, dari faedah pokok kan jelas, ya, hadis ini. Ya. Kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Qalu wa may ya'ba ya Rasulullah? Atau ya Rasulullah, wa may ya'ba man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Ini sudah diterangkan faedah pokok dari metode seorang masuk Islam dengan cara dia mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini bagian dari
konsekuensi seorang ya dalam bersyahadat. Sudah diterangkan kan? Ya. Karena syahadat itu ada konsekuensinya ketika dia bersaksi asyhadu anna Muhammadan Rasulullah atau asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu ada konsekuensinya. Ya, dia harus ada kewajiban-kewajiban yang dia harus amalkan. Di antaranya ini, dia mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia jauhi apa yang beliau larang. Kemudian dia benarkan apa yang beliau kabarkan. Tidak beribadah kepada Allah kecuali apa yang beliau dengan apa yang beliau syariatkan. Dia mencintai Rasulullah di atas segalanya dari manusia di alam semesta ini. Nah, dia agungkan Rasulullah, dia muliakan, dia bela. Ini dari konsekuensi dalam persaksian kita akan syahadat Muhammad Rasulullah atau Muhammad abduhu wa rasuluh. Jelas itu ya? Baik. Jadi itu dari faedah pokok ya, penjelasan metode dalam berislam dengan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan kemaksiatan kepadanya beliau. Ya, kemudian dari hadis ini juga diterangkan kepada kita penjelasan dari keutamaan umat Islam. Ya, penjelasan akan keutamaan umat Islam. Di mana mereka ini adalah umat yang akan masuk ke dalam surga. Ya. Akan diterangkan mereka ini dari orang yang masuk di awal-awal kali di surga. Karena Nabi yang pertama kali masuk ke surga adalah siapa? Nabi, ya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka ikut di belakangnya juga umatnya. Ya, dipahami ya? Nah, dari hadis ini dari penjelasan juga di antara keutamaan umat Islam. Ya, karena umat ini adalah umat yang dari umat-umat yang pertama masuk ke dalam surga. Ya, dari golongan umat yang masuk pertama di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada sebagian dari umat Rasulullah yang tertahan yang sudah diterangkan tadi ya. Mungkin dia punya dosa, tapi dia masih muslim, akan disiksa kalau Allah kehendaki dalam neraka. Kemudian dia dimasukkan juga ke surga akhirnya. Tapi dia bukan masuk di awal kali. Karena sebab tadi yang sudah diterangkan. Baik. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita dari pelajaran dalam hadis dan penetapan adanya surga. Penetapan adanya surga. Dikatakan kullu ummati yadkhulunal jannata. Dan kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita, ya kalau adanya surga jelas di situ ada penetapan akan neraka juga. Ya, karena di akhirat itu hanya dua tempat saja. Kalau bukan surga, apa? Neraka. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Nah, segolongan dari mereka di surga dan segolongan di dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, faminhum syaqiyun wa minhum sa'id. Di antara manusia ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Nah, huwallazi adhaka wa abaka. Dialah orang yang membuat tertawa dan membuat apa? Menangis. Jadi itu aja dua keadaan pada hari kiamat. Kalau bukan dia bergembira, dia celaka. Kalau bukan dia tertawa, dia menangis, merintih kesakitan dalam api neraka. Ya, nasallallahu salamata wal afiyah. Baik. Makin dari penetapannya adanya surga dan neraka. Kemudian di sini juga diterangkan kepada kita, ya, di antara umat Islam itu ada orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga. Ya, dengan bahasa tadi itu ya, mungkin dia enggan masuk di awal kali karena dia berbuat dosa dan maksiat. Nah, dan akhirnya masuk ke surga juga. Ya, akhirnya masuk ke dalam apa? Surga. Baik. Nah, kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita dari semangat para sahabat dalam mempelajari ilmu agama. Ya. Perhatikan ya, ketika ada hal yang tidak jelas, yang kurang jelas di sisi mereka, sahabat itu tanya Rasulullah, ya Rasulullah, wa man ya'ban? Wahai Rasulullah, siapakah yang enggan itu? Ya. Mereka tidak diam-diam saja, tapi bertanya kalau ada hal yang kurang jelas. Nah, tapi dia bertanya pada tempatnya, pada hal yang tepat untuk ditanyakan di situ ya. Ya. Ini pada banyak kejadian ya, banyak hadis-hadis seperti ini. Ya. Dan di ayat-ayat Al-Qur'anul Karim itu dinukil
dari ayat-ayat Al-Quran, pertanyaan para sahabat dalam Al-Quran. Ya, yas'alunaka itu ada lafaz-lafaz seperti itu ya. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar, ya, tentang judi, ya, tentang apa yang dihalalkan untuk mereka dan seterusnya. Ya, itu diterangkan dalam Al-Quran. Di hadis-hadis juga seperti itu. Banyak kalau kita baca hadis dari kisah para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita dari adab dalam bertanya, adab seorang dalam bertanya. Perhatikan pertanyaannya ringkas. Itu ciri dalam bertanya ya. Tidak terlalu panjang lebar begitu, berbelit-belit, tapi ringkas. Ya, itu diantara adab dalam bertanya, metode dalam bertanya. Kemudian diantara adab juga dalam bertanya di sini, dia panggil tempat orang yang dipertanya itu dengan panggilan yang memuliakan dia. Dia panggil ya Rasulullah. Ya. Bukan dia panggil Nabi dengan namanya ya. Nah, itu kan ada larangan dalam masalah itu. Ya. Tapi dia panggil dengan pemuliaan. Ya. Dipahami ya? Kalau dia misalnya bukan Nabi, dia panggil ya Syekh misalnya kan, atau ya Ustaz, ya, atau yang semisalnya seperti itu. Ya, jangan dipanggil namanya, jangan dipanggil namanya. Itu diantara adab dalam bertanya kepada seorang guru. Ya, kayak di sini ya, sahabat memanggil Nabi dengan apa? Dengan gelar beliau, ya Rasulullah. Ya, dipahami ya? Tapi itu diantara adab dalam bertanya. Kemudian di sini juga diterangkan kepada kita keutamaan atau sebab dari sebab-sebab yang masukkan seorang ke dalam surga. Nah, sebab di antara sebab-sebab yang masukkan seorang ke dalam apa? Surga. Perhatikan, man ata'ani dakhala al-jannah. Di antara sebab seorang masuk ke surga dengan mentaati apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian juga dari sini juga diterangkan kepada kita dari sebab yang memasukkan seorang ke dalam api neraka. Ya, karena kemaksiatan kepada Rasulullah itu merupakan sebab dari sebab-sebab yang memasukkan seorang ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Baik. Ini dari sebagian faedah-faedah hadis ya. Di hadis yang kedua. Baik. Ya. Jadi bisa diikut ya. Itu faedah tambahan dari hadis. Sekarang kita masuk di hadis yang ketiga. Baik, kita baca sebagian dari faedah di sini, mungkin tidak bisa kita selesaikan ya, karena waktu tidak cukup. Dan kata beliau rahimahullah taala, wa fi sahihi an Ibn Abbas radhiyallahu anhu annahu qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala abghadun nasi ila Allah thalathatun mulhidun fil haram wa mubtagil fil islami sunnatal jahiliyah wa mutallibu dami imri'in muslim bi ghairi haqqin liyuhriqa damahu. Rawahul Bukhari. Ya. Ini hadis yang ketiga yang menjelaskan tentang kewajiban masuk dalam agama Islam. Ya, kita beri poin di situ. Masuk dalam agama Islam ya, atau masuk ke dalam Islam dengan meninggalkan sunnah jahiliyah. Dengan meninggalkan apa? Sunnah jahiliyah. Akan diterangkan nanti insyaallah taala apa itu makna sunnah jahiliyah. Baik. Kata beliau wa fi sahih, dan dalam as-sahih. Ya, di sini maksudnya dalam Sahih Al-Bukhari. Dalam Sahih Al-Bukhari, karena beliau di akhir beliau katakan rawahul Bukhari. Dan sudah diterangkan di bab yang pertama juga dari makna wa fi sahih dari orang yang penulis ya. Kalau beliau katakan wa fi sahih, kalau dia tidak kasih keterangan di belakang riwayat siapa, itu banyak, ada beberapa kemungkinan. Itu ada beberapa kemungkinan. Mungkin di Sahih Al-Bukhari, ya. Mungkin di Sahih Muslim, ya. Atau mungkin dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim sekaligus, ya. Atau mungkin dia hadis yang sahih di luar apa? Al-Bukhari dan Muslim. Jadi dilihat nanti takhrijnya hadis tersebut ya. Dan para ulama sudah mentakhrij ya, hadis-hadis dari buku ini ya. Nah, baik. Fi sahih di sini maksudnya dari dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik.
An Ibn Abbas, ya, dari Ibn Abbas. Namanya lengkapnya adalah siapa? Abdullah Ibn Abbas. Ya. Apa hubungannya Ibn Abbas dengan Rasulullah? Siapa yang tahu? Hah? Sepupu Rasulullah. Dari mana? Dari ayah atau ibu? Dari ayah. Karena ayah Rasulullah dan ayah Ibn Abbas adalah apa? Saudara kandung. Jadi nama lengkapnya Abdullah bin Abbas, ya, salah seorang dari sahabat Rasulullah dan sekaligus sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari ayahnya begitu ya, dari pamannya. Nah, paman dalam apa? Saudara seayah begitu. Paman ibarat tadi ya, saudaranya ayah. Itu Ibn Abbas. Dan dimaklum ya, dari keutamaan Ibn Abbas sangatlah banyak. Beliau dari salah seorang sahabat Nabi yang Nabi doakan langsung, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama, fahamkan dia dalam agama, dan ajari dia ilmu tafsir. Ya. Nah, di antara dari ahli tafsir dari kalangan sahabat itu Ibn Abbas. Nah, akan digelari dengan lautan ilmu. Ya, dengan lautan ilmu. Nah, jadi Ibn Abbas ini lahir 3 tahun sebelum hijrah. 3 tahun sebelum hijrah Nabi SAW di kota apa? Madinah. Berarti Nabi meninggal itu Ibn Abbas itu masih muda. Ya, masih muda ya. Masih sekitaran 13 tahun. Dia Ibn Abbas. Dan beliau wafat di tahun 68 Hijriah. Di tahun 68 Hijriah. Berarti umur beliau sekitaran berapa tahun? Ya, sekitaran 81 tahun ya. Ya, itu dari hitungan apa? Hijriah begitu. Baik. Itu ringkasnya dari Ibn Abbas. Ya. Beliau dari salah seorang ahli tafsir, ahli hadis, ya, ahli fikih juga. Dan beliau banyak menguasai dari ilmu agama Allah dengan diantara dari sebab doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi walaupun beliau didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau tidak hanya duduk-duduk saja di rumah. Beliau tetap belajar. Itu diterangkan di kisah-kisah beliau belajar ya. Beliau kadang duduk di rumah sahabat yang lebih tua begitu. Dia tunggu sahabat itu keluar ya rumah. Kadang dia sudah penuh debu. Kalau di Arab itu kan dimaklumi ya, bukan kayak kita di sini. Udaranya segar-segar. Di sana itu udaranya panas, berdebu orang. Kalau dia duduk di depan pintu, ya, kadang dia duduk di depan pintu, dia tidak suruh keluar juga sahabat yang ada di rumah itu. Dia tunggu sampai keluar sahabat yang tua itu. Ketika sahabat itu keluar, dia lihat Ibn Abbas ada di depan pintu. Ya. Dan di antara mereka yang berkata, kenapa kamu tidak utus saja orang? Panggil aku begitu, supaya aku pergi kepada kamu. Karena kamu ini kan dari keluarga Rasulullah SAW. Nah, tapi Ibn Abbas tidak seperti itu. Beliau katakan demikianlah seorang itu belajar agama. Ya. Dia menunggu ya, gurunya begitu ya, dari adab-adab dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Dan menjadilah beliau dari salah seorang dari 7 orang ahli hadis dari kalangan sahabat yang paling banyak hadisnya. Ini sering kita ulang-ulangi ya. Ada 7 orang. Siapa yang hafal? Yang pertama. Sahabat hadis yang kemarin. Siapa yang pertama? Abu Hurairah. Yang kedua siapa? Ibnu Umar. Yang ketiga Anas bin Malik. Yang keempat ini siapa? Ibnu Abbas. Yang kelima siapa? Sering tolong ulangi. Bukan, itu yang keenam. Yang kelima siapa? Dari sahabat yang paling banyak hadisnya. Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Ibnu Abbas. Yang kelima siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Yang keenam Jabir bin Abdullah. Yang ketujuh istri Nabi SAW. Siapa yang paling fakih?
yaitu Aisyah bintu Abi Bakrin. Itu digabung dalam dua bait syair ya. Sering kita ulang-ulangi bait syairnya ini. Al-mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah wa yalihi Ibnu Umar wa Anasun wal bahru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Ya, yang paling banyak riwayat hadisnya itu yang pertama adalah Abu Hurairah, yang kedua Ibnu Umar, di belakang Ibnu Umar, Anas. Ya, kemudian Al-Bahru, lautan, yaitu Ibnu Abbas tadi. Yang kelima Al-Khudri, yaitu siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Yang keenam Jabir, dan yang ketujuh siapa? Zaujatun Nabi, yaitu istri Nabi. Yang maksudnya di situ adalah Aisyah radhiyallahu taala anha atau radhiyallahu taala anhum ajmain. Itu dihafal ya dari ringkasan-ringkasan ilmu seperti itu. Ya. Kadang banyak diringkas oleh para ulama dalam 2 bait syair, dalam 3 bait syair. Itu kadang penting kita ketahui ya. Kalau tidak bisa dihafal syair-syairnya, minimal ditulis tadi kesimpulan-kesimpulannya. Ya. Paham ya? Sambil dia mempelajari ilmu bahasa Arab misalnya, supaya mudah dalam menghafal bait-bait syair dari kesimpulan-kesimpulan ilmu dalam masalah ini. Baik. Itu dari ringkasan ya, dari apa? Biografi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Baik. Mungkin sudah waktu ya. Jam berapa selesai? Tapi kita tanya jawab saja. Nanti hadisnya kita baca insyaallah taala di waktu sesi berikutnya ya. Baik. Silakan. Ya, nanti kita belum bahas hadisnya sebenarnya. Kalau kita bahas itu agak panjang. Kita tadi baru sampai di sahabat saja dulu. Baru kita terangkan, belum kita terangkan apa? Mana hadis. Iya. Yang lain saja yang berkaitan dengan materi tadi yang sudah diterangkan. Ya, silakan di Google Meet juga kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditulis. Ya, sedikit lagi ya. Soalnya ringkas bisa dipahami. Ya, silakan. Masalah sunnah-sunnah yang dikatakan sunnah ya katanya ya di masyarakat seputar nisfu Sya'ban, itu tidak ada hadis yang kuat ya dalam masalah itu dari ibadah-ibadah khusus di malam nisfu Sya'ban. Ada hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, itu aja satu keutamaan. Itu pun hadisnya ada selang pendapat ya, ada selang pendapat. Ya. Allah turun di malam pertengahan Sya'ban itu dan mengampuni seluruh hamba-hambanya kecuali 2 golongan, yaitu musyrik dan orang yang berselisih. Itu aja hadisnya diterangkan oleh para ulama yang disahihkan oleh sebagian ulama. Ya. Adapun yang lain-lainnya itu tidak ada dari ibadah khusus ya di malam nisfu Sya'ban. Ya. Bulan Sya'ban ada banyak keutamaan, itu yang sudah diterangkan ya. Tapi untuk khusus keutamaan nisfu Sya'ban, ya itu tidak ada yang warid ya dalam masalah itu.
Kalau hadis-hadis yang lemah mungkin banyak, tapi yang kuat itu tidak ada dalam masalah itu ya. Baik. Nah, itulah yang sudah kita singgung kemarin ya, definisi bid'ah itu kan. Ya, itu hati-hati bid'ah itu ya. Apa itu bid'ah artinya? Hah? Jalan yang ditempuh dalam agama. Terus masih ada sedikit yang menyerupai syariat. Ya. Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu bid'ah ya, hati-hati seperti itu. Di jalan yang ditempuh dalam agama. Ya. Ada kemiripan-kemiripannya dengan syariat. Ada salatnya, gitu kan? Ada baca Al-Qur'annya. Ya. Itu dilihat ya. Kadang kalau dia tidak belajar, dia akan tersamarkan dari itu. Nah, itu pentingnya kita belajar agama agar kita bisa membedakan mana sunnah, mana apa, mana bid'ah. Ya. Salat berjamaah, salat sunnah itu hanya dituntunkan di bulan Ramadan saja. Itu yang dikatakan salat apa? Tarawih. Ya. Yang lainnya itu tidak ada. Salat sunnah apa secara berjamaah. Ya. Dirutinkan begitu ya, dikhususkan. Baik. Ada juga sebagian yang menukil salat sunnah berjamaah, salat duha, itu pun kadang-kadang saja. Ya. Bukan dilakukan rutin. Ya. Terus menerus. Baik. Dipahami ya? Baik. Ini dari sebagian tambahan seputar masalah yang ditanyakan tadi itu. Baik, segera itu ya, mungkin dari akhir majelis, waktu sudah masuk. Kita akhiri majelisnya dan nanti hadisnya kita akan syarah sambung di sesi berikutnya ya. Mungkin nanti di malam Rabu lagi kita talim insyaallah taala. Ya. Baik, segera dari itu ada kekurangan mohon dimaafkan. Nah, subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.